tampil S03 pencerahan dengan tema menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil S03 pencerahan dengan tema menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Mungkin masih segar dalam memori pengetahuan kita bagaimana Nabi Adam alaihissalam dahulu tinggal di surga dengan fasilitas yang serba lengkap. Apapun yang terlintas di benak pikiran ada dalam sekejap, dan semua bentuk kebutuhan dapat terpenuhi tanpa perlu peras keringat. Mulai dari makanan, minuman, dan semua bentuk kebahagiaan dapat diperoleh dengan cepat. Namun hadirin, dengan fasilitas yang lengkap dan mewah tersebut lantas tidak membuat Nabi Adam alaihissalam merasa nyaman tinggal di surga. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada pasangan hidup di sisinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuknya sebagai pendamping hidup untuk menikmati kemewahan fasilitas surga tersebut. Lalu, bagaimana dengan kehidupan di dunia fana ini? Dengan fasilitas yang serba kurang, terkadang manusia dengan sifat keluh kesahnya buat mereka lupa bersyukur terhadap nikmat Allah. Bagi manusia yang sudah berkeluarga, memiliki pasangan hidup di sisinya, terkadang tak dijaga dan dirawat dengan seksama. Bahkan banyak bahtera keluarga yang kandas di tengah perjalanan, bahkan karang tenggelam sebelum sampai ke dermaga harapan. Ikhwani fiddin, pada akhir tahun 2023, Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya terdapat 463.654 kasus perceraian telah tercatat di Pengadilan Agama dan Catatan Sipil. Dari angka tersebut hadirin akan terus meningkat karena masih banyak kasus perceraian yang terjadi secara mandiri tanpa diketahui dan tercatat oleh lembaga yang berwenang. Angka tersebut hadirin 76% kasus perceraian
terjadi atas dasar kehendak istri, sementara 24% sisanya terjadi atas kehendak suami. Penyebabnya beragam, mulai dari KDRT, ekonomi, perselingkuhan, campur tangan orang tua, serta minimnya pengetahuan agama dan lain sebagainya. Pertanyaannya hadirin, bagaimana Islam sebagai agama yang benar memandang dan merencanakan sebuah keluarga agar tetap sakinah tanpa harus berpisah? Bagaimana pandangan Al-Quran dalam membangun keluarga yang utuh tanpa ada goncangan yang besar di dalamnya? Sebagai jawabannya, menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran merupakan judul syarhan yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia menciptakan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan hakim dan hadirin yang berbahagia, dalam perspektif Islam, ayat tersebut pun menjelaskan bahwa salah satu tujuan berkeluarga adalah menghadirkan ketenangan hidup bagi suami maupun istri yang menjalankannya. Kata litaskunu ilaiha setidaknya menyisipkan pesan moral yang mendalam bahwa sesungguhnya ketenangan hidup itu Allah titipkan melalui pasangan hidup seorang. Seorang suami akan merasa tenang apabila berada di samping istrinya. Pun demikian, seorang istri akan merasa tenang, aman, damai apabila berada di samping suaminya. Maka, wahai para suami, wahai para istri, ketika engkau gelisah, gundah gulana, segeralah pulang temui pasangan hidupmu, karena di situ
sakinah yaman setiap insan yang beriman itu. Diperlukan ikhtiar yang kuat dan sungguh-sungguh, mulai dari awal perencanaan keluarga sampai bagaimana cara mengelola, berpikir, dan emosi dalam menjalankan keluarga tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antaramu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan dengan karunia-Nya. Sungguh Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dalam membedah ayat di atas, menurut Zulkifli Hadi Imawan, LCM Kompi HD, seorang peneliti sekaligus dosen program studi hukum keluarga di Universitas Islam Indonesia, ia menegaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Yang pertama, tanamkan niat ikhlas menikah karena Allah. Selain itu, menikah dapat menghindarkan dari zina, melaksanakan sunnatullah, dan menjaga kehormatan harga diri. Yang kedua, hendaknya memilih pasangan dari sisi kesolihan, bukan tendensi materi duniawi yang sifatnya sementara. Bukankah cantik rupa sifatnya semu dan pasti akan luntur seiring waktu? Bukankah materi duniawi sifatnya fana dan terkadang berkurang bahkan sirna? Bukankah garis keturunan ningrat agar menjadi kebangsaan? Namun kepemahaman dan kesolehan agama itu yang dapat memberikan sikap saling mencintai dan memahami. Dan yang ketiga, sikap yakin kepada Allah bahwa Dialah yang memberikan kecukupan kepada kita. Kecukupan nafkah adalah sebuah kebutuhan, namun bukan segalanya. Siapa yang tidak senang tinggal di rumah megah? Siapa pula yang tidak senang mengendarai kendaraan mewah? Siapa pula yang tidak bangga memiliki anak istri cantik dan gagah? Siapa yang tidak senang memiliki pekerjaan mapan dan tabungan di bank-bank pemerintah? Semua kesenangan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita yakin dan terus berikhtiar kepadanya, yakin bahwa semua ini adalah titipan darinya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sikap yakin inilah yang akan menjadikan suami maupun istri merasa mantap untuk mengarungi bahtera rumah tangga dalam mengarungi samudra yang luas kehidupan ini.
demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam bingkai Sakinah Mawaddah Warahmah. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan satu pantun sederhana. Sisik ikan jatuh ke tanah, pelik-pelik bernuansa. Mari wujudkan keluarga sakinah, suasana aman, damai dan berkah. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamu